Mami darling, welcome back to my YouTube channel sama gue Tila Knut dari Tila Knut Live Vlog. So, buat teman-teman yang baru aja pertama kali nonton vlog gue, selamat datang. Jangan lupa bantu gue dengan klik subscribe, like, share, komen, dan juga klik tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau gue ada vlog terbaru ya guys. Dan buat teman-teman yang udah support atau udah subscribe gue, thank you banget. Udah bantu gue, udah support gue. Karena tanpa kalian channel gue gak akan berkembang pastinya kan. Di vlog gue kali ini menjawab dari vlog yang sebelumnya ya guys, karena gue ada the craziest travel experience gitu loh. Jadi travel tergila yang pernah gue jalanin gitu guys. Makanya di sini gue mau menjelaskan panjang kali lebar gitu ya guys ya. Semoga kalian nggak bosen. Jadi mendingan sekarang siapin dulu. Oh, udah buka puasa belum? Kalau belum buka puasa jangan kalau gitu. Pokoknya sambil nunggu beduk ya, atau sambil nunggu buka puasa, atau misalnya saat sahur gitu ya, setelah imsak gitu sekalian sholat, habis sholat boleh nonton vlog gue ya sebentar ya. Pokoknya perjalanan yang sangat panjang pas gue balik dari Indonesia karena kondisi yang mengharuskan gue untuk segera balik ke Jerman. Itulah hal-hal tergila yang pernah gue lakuin karena gue harusnya balik tanggal 29 Maret gitu ya. Tapi ternyata karena kondisi yang seperti sekarang ini, gue dapet email bahwa flight gue itu di cancel. Akhirnya gue berusaha kontak by email, by telepon juga sama pihak dari Turkish Airlines ya, karena waktu itu gue naik Turkish Airlines. Nah terus akhirnya dapat date which is tanggal 24 gitu. Jadi gue sampai di Jerman itu tanggal 25. Selama beberapa hari itu gue bener-bener nggak keluar apartemen, sampai gue nggak bisa ketemu dengan keluarga gue, nyokap gue, kakak gue, semuanya gue nggak bisa ketemu. Jadi gue cuman teleponan sama mereka lewat FaceTime, lewat WhatsApp call doang gitu. Padahal sama-sama di Jakarta, dan kalau nggak salah cuman 5 apa 7 km gitu loh. Kalau gue mesti ke rumah kakak gue kan nggak jauh ya guys. Cuman karena kondisi akhirnya gue nggak bisa mengunjungi mereka. Dan gue tanggal 24 itu gue berangkat pagi dari apartemen, gue balikin mobil, gue balikin semua barang-barang yang gue pinjem dari kakak gue kan, balikin kunci apartemen segala macem, terus bawain barang-barang juga yang nggak bisa gue bawa ke Jerman gitu ya. Dan gue cuman di luar doang. Akhirnya gue tuh berangkat ke airport naik taksi Bluebird karena itu taksi yang paling bagus gitu buat di Indonesia. Begitu nyampe di airport, gue telepon sama nyokap bilang jangan lupa makan ya, minum vitamin, gue jalanin ya, gue makan. Terus pas selesai makan, gue lihat nih orang udah pada berdiri mau check in kan. Flight gue by the way diganti pakai Etihad waktu itu guys. Gue lihat oh orang udah pada berdiri nih. Akhirnya gue juga ikut ngantri di belakang gitu kan ya, urutan ketiga. Dan you know what, begitu gue nyampe di counternya gitu mau check in, terus dia bilang gini, ibu mau flight kemana? Gue bilang ya saya mau flight ke Jerman. Gue bilang gitu, ke Frankfurt gitu loh. Terus oh mohon maaf sekali ibu, tapi flightnya di cancel. Lo bayangin dong gimana gue nggak sedih, capek, mau marah, mau ngamuk. Terus gue bilang sama si mbaknya, gue bilang mbak saya ngecek di internet masih jalan kok, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang iya bu memang masih jalan, cuman ini khusus buat warga negara UAE doang yang bisa berangkat. Gue bilang terus gimana ini gue. Terus akhirnya si mbak juga bilang ibu lihat deh, semua banyak tuh yang udah pada minggir, yang udah pertama kali check in gitu, mereka nggak bisa berangkat karena nggak bisa guys gitu kan. Terus akhirnya long story short, gue akhirnya pergi ke representative office dari pihak Turkish Airlines, karena kan yang bookingin flight gue yang terbaru itu kan ada dari Turkish Airlines juga walaupun dengan Etihad ya. Tapi dengan berjalan gitu gue email-emailan lah sama si pihak Turkish Airlines-nya gitu kan. Gue email-emailan dan mereka juga menyarankan gue untuk kesana. Akhirnya gue kesana dan representative office itu masih tutup guys, dan gue juga ngantri lagi. Dan akhirnya begitu mereka buka pas istirahat, gue orang keempat waktu itu. Akhirnya gue nunggu dong duduk gitu kan, sambil email-emailan lagi nih sama si mbak Turkish Airlines-nya gitu kan. Terus akhirnya gue duduk nunggu. Begitu giliran gue dipanggil, siapa yang namanya ibu
Knut katanya gitu kan. Terus gue bilang, gue bilang, oh iya ibu, saya tadi udah bicara sama kolega saya dari pihak Turkish Airlines pusat, ini kita sudah bookingin penerbangan ibu. Dia bilang gitu. Nah gue kaget juga gitu ya, berarti gue gerak cepat juga gue kan, alhamdulillah gitu kan. Kalau rezeki kan nggak kemana ya guys. Dan di satu sisi nyokap gue ribet banget, nyokap gue tuh nelfonin, anak ya udahlah nggak, kita balik aja lah ke sini, nggak apa-apa, nanti tiket mama yang beliin lagi. Tante gue pun juga nelfonin gue guys gitu kan, meyakinkan gue supaya gue balik ke rumah, karena kan ya pastilah namanya orang tua pasti khawatir ya guys. Mereka takut lah kalau misalnya kita nggak bisa nyampe gitu di negara tujuan gitu, dan akhirnya nanti kita stranded di negara orang gitu kan. Terus akhirnya gue bilang sama nyokap gue, mama nggak usah khawatir dong ma, ini gue udah dapet bookingan baru naik All Nippon Airlines, itu Jepang punya guys. Long story short, gue masih nunggu lagi dong untuk check in. Begitu waktunya check in, ternyata alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Gue sampai dapat boarding pass, cuman yang agak-agak rempongnya, yang agak ribetnya waktu itu, karena biasanya kan kalau misalnya lo terbang pakai Etihad, Emirates, Turkish Airlines, itu biasanya tuh lo bisa isi luggage lo itu 30 kilo guys, satu koper yang gede gitu 30 kilo, dan biasanya hand carryingnya itu 8 kilo. Terus kita bisa, perempuan bisa bawa juga handbag ya gitu. Cuman ternyata pakai anak airlines ini gue bisa dapet 2 kali 23 kilo gitu ya, satu kopernya. Terus yang ada susah dong gue karena overweight. Koper gue itu overweightnya itu sekitar 10 kilo guys. Jadi isinya tuh 33 kilo. Akhirnya gue bilang, ini jadi gimana nih mbak? Ya ibu kalau nggak ibu mesti bayar penalti. Gue bilang tadi awal gue pikir berapa penaltinya, 60 dolar. Oke, kalau dirupiahin pada saat itu 1 juta. Gue bilang ya adalah daripada pusing gitu ya, karena kan gue nyampe di airport waktu itu jam 2 gue nyampe di airport guys. Jadi dan gue baru check-in itu jam 7 kurang. Jadi intinya tuh gue udah terlalu lama di airport, dan bener-bener gue udah lelah, letih, lesu, aduh pokoknya semuanya deh udah ini banget. Gue bilang ya udah mbak, nggak apa-apa saya bayar aja, gue bilang gitu kan. Terus kalau nggak gini aja ibu kan bisa dapat 2 koper, ibu cari koper dulu aja. Aduh gila, hari gini gue mesti cari koper guys. Gue bilang enggak deh mbak, gue bilang gitu kan. Terus akhirnya gue pikir-pikir, gue bilang juga mbaknya, mbak tapi saya ada koper kecil ini nih, koper hand carry. Terus mbaknya bilang, bisa kok bu, kalau ibu mau pindahin dulu, settingin dulu semuanya dipindahin, pokoknya harus yang 23, pokoknya nggak boleh lebih, dan yang satu pun juga segitu gitu ya. Secara kalau koper kecil bisa berapa sih guys, isinya berapa belas kilo gitu kan. Gue belum terima tuh namanya boarding pass gitu ya. Akhirnya gue minggir dulu nih guys, buka koper gue di tengah-tengah aja guys, di depan orang-orang yang pada mau check in. Gue buka koper, maksudnya gue agak minggir ya, bukan di depannya banget, itu kan namanya bisa menimbulkan kemacetan guys. Jadi ya udah, akhirnya gue minggir dulu, gue buka koper gue pindahin barang segala macem. Terus pertama udah nih selesai, terus gue timbang, ternyata masih belum guys, masih 28 kilo. Yang satu lagi masih 11 kiloan kalau nggak salah. Akhirnya gue made it lah ya, maksudnya gue bisa manage koper gue gitu, supaya gue bisa 2 check in koper gitu loh. Terus udah dong, gue udah dapet boarding pass apa segala macem, masuklah gue, nunggu lah di boarding gate-nya gitu kan. Setelah itu guys, gue masih berdoa nih, karena gue takut anything can happen gitu ya, maksudnya semua tuh bisa di cancel gitu loh kalau misalnya, karena kan kita dapat berita itu kan setiap jam itu update gitu ya. Gue agak takut juga. Akhirnya gue tunggu, ternyata pada saat waktunya boarding alhamdulillah lancar gitu ya. Flightnya penuh banget guys, dan gue tuh duduk di tengah. Terus sebelah kiri gue pilek gitu ya, meler-meler ingusan gitu kan ya. Terus sebelah gue itu suka bersin-bersin. Ya udah deh, full deh ya Bo ya, nasib gue gitu kan ya. Ya udah, tapi gue baca doa aja. Gue selalu pakai masker, gue buka masker cuman pada saat mau makan, dan gue selalu pakai hand sanitizer karena ya namanya parno ya guys. Namanya waktu itu kan baru heboh-hebohnya lah si Coronces ini gitu ya. Itu flight gue awalnya ke Jepang dulu guys, jadi gue agak muter jalannya gitu ya. Ke Jepang aja itu udah 7 jam gitu kan. Go flight, akhirnya landing ya, alhamdulillah landing di Haneda di Tokyo. Terus ngeliat nih pas gue lagi jalan gitu ya, karena kan kita harus pindah ke gate gitu. Gue lihat banyak orang yang jalan terus disuruh minggir, karena
Karena kata kakak gue kalau di Jepang itu mereka ada kamera yang punya infrared, jadi tahu kalau misalnya kondisi badan lo lagi nggak enak. Dan gue tuh bersyukur banget gue bisa pas ya. Mungkin memang kondisi badan gue waktu itu saat lagi fit-fitnya ya, karena gue juga bantai dengan vitamin dan juga ini guys sama imbus ya. Terus akhirnya udah doang gue nunggu nih. Gue ada waktu nunggu sekitar 4,5 jam waktu itu di Haneda itu ya. Mau tidur nggak bisa, sebenarnya gue ngantuk, capek gitu ya. Terus mau jalan-jalan juga, mau jalan-jalan kemana gue gitu kan, secara cuman di airport doang. Gue takutnya kalau misalnya gue muter-muter ntar gue ketinggalan pesawat ya kan guys. Akhirnya gue cuma bolak-balik mandir-mandir ke toilet entah berapa kali ya, gue nggak tahu kenapa, mungkin karena gugup juga gue. Akhirnya gue pengen ke toilet mulu ya, buang air terus gitu kan guys. 45 menit terakhir gitu ya, gue iseng-iseng lihat ke toko kosmetik dan akhirnya gue beli perawatan muka guys dari SK2. Perawatan muka, bukan peralatan guys, perawatan muka dari SK2. Waktu itu karena gue ditawarin, akhirnya gue beli ini guys. Gue hitung-hitung ke euronya sih lumayan ya, tapi kalau lo bandingin beli di Indonesia harganya jauh banget deh guys. Gue beli ini, terus gue dapet ini guys, dapet gratisannya. Ini yang untuk travel, gue dapet untuk travel juga gratisannya. Terus gue dapet lagi kecil-kecilnya guys. Kalau di Indonesia kayak beginian nih udah bakal lo jual masing-masing guys, lo jual satu-satu gitu ya, gak bakal lo dikasih hadiahnya gitu. Ini lumayan mahal deh pokoknya. Kalau pemakai ini pasti tahu harganya berapa gitu. Gue nggak mau nyebutin karena nggak enak ya. Terus setelah itu guys, langsung dong gue berdiri di tempat duduk-duduk boardingnya itulah. Terus sambil nunggu, terus akhirnya gue ngeliat orang udah mulai pada berdiri untuk check in gitu, masuk ke pesawat gitu ya. Terus gue berdiri di belakang gitu kan. Ada kejadian yang benar-benar bikin gue shock. Gue sampai sempet down gitu karena gue pikir gue nggak bakal berangkat guys pada saat itu. Jadi begitu giliran boarding pass gue di scan, tiba-tiba boarding pass gue itu nggak hijau lampunya, jadi merah guys. Jadi yang tet gitu. Gue pikir, waduh kenapa ini? Terus dia bilang gini si mbaknya, Ibu mohon maaf boleh saya ikut saya? Dia bilang gitu. Boleh saya lihat paspor Anda? Aduh gue pikir apa jangan-jangan gue buronan kali ya guys ya gitu kan. Terus gue keluarin lah paspor gue. Terus si mbak-mbaknya lihat dong paspor gue segala macam. Terus surat izin tinggal gue juga di Jerman gitu ya. Akhirnya dia bilang gini, iya ibu mohon maaf sekali. Gue udah ngebayangin dia ngomong mohon maaf sekali, aduh anjrit kayaknya gue nggak bakal berangkat ini gitu kan ya. Terus dia bilang gini guys, iya mohon maaf sekali tapi penerbangan ekonominya fully booked. Sedangkan gue tuh di boarding pass gue itu tuh udah ada yang namanya gue udah dapet seat gitu istilahnya. Gimana mau fully book, masa mereka double booking sih guys. Gue lagi teleponan tuh mak gue langsung rempong gitu kan ya. Kenapa nak? Gue bilang aduh mama tak dulu, diem dulu ma, bilang gitu. Terus akhirnya si mbaknya bilang, iya ini overbook, bukan fully book, overbook dia bilang, katanya flight itu overbook ekonominya, karena kan gue duduknya di ekonomi ya guys. Terus jadi gimana? Gue bilang gitu kan dengan yang deg-deg ser gue gitu ya, karena ketakutan gue nggak bisa berangkat balik ke Jerman gitu kan. Akhirnya mbaknya ngomong gini, iya maka dari itu ibu saya upgrade jadi business class. Gue langsung yang oh my god, really gitu kan? Maksud gue antara seneng, bersyukur, pokoknya gue nggak bisa ungkapin pada saat itu ya guys. Gila ternyata Tuhan sayang banget sama gue. Gila ternyata doa nyokap gue tuh didengar, karena nyokap gue bilang sama gue bahwa nyokap gue tuh nggak berhenti berdoa gitu loh pada saat gue keluar dari rumah, maksudnya pada saat gue berangkat ke airport gitu kan. Karena nyokap gue orangnya kan khawatiran gitu ya, dan akhirnya doa nyokap gue tuh bener-bener dijawab langsung sama Allah gitu loh. Itu mukjizat banget yang gue nggak bisa ngebayangin guys, karena gue selama ini nggak pernah yang namanya di upgrade naik pesawat gitu ya dari ekonomi ke bisnis. Jadi itu bikin gue yang wow, bikin gue yang gue pengen antara pengen nangis, antara pengen teriak, antara pengen girang-girang loncat-loncat girangan gitulah ya. Alhamdulillahnya akhirnya gue di upgrade jadi business class guys gitu loh. Itu pengalaman
travel experience, crazy experience yang pernah gue alamin guys gitu loh. So guys, alasan kenapa gue pengen buru-buru balik ke Jerman itu karena permanent resident gue guys, karena waktu itu kan gue sampai di Indonesia itu tanggal 13 Januari ya, jadi otomatis gue keluar dari Jerman itu tanggal 12 Januari, jadi terhitung dari tanggal 12 Januari 6 bulan ke depannya itu, kalau misalnya gue nggak balik ke Jerman, otomatis PR gue bakal hangus, karena gue bukannya ikut laki gue pindah kerja di mana gitu ya, tapi karena gue traveling gitu kan, karena kan kondisi seperti sekarang ini kan kita nggak tahu ya ke depannya akan seperti apa dan bagaimana, dan apa nanti gue bisa balik apa enggak gitu. Makanya begitu ada kesempatan gue untuk balik, akhirnya gue balik ke Jerman sesegera mungkin gitu guys. Oh iya, satu lagi, kalau kondisi darurat kayak gitu, buat tips aja sih, kalau misalnya lo tuh tinggal di suatu negara gitu dan udah punya PR gitu ya, jangan lupa untuk selalu lapor. Jadi kalau misalnya ke embassy gitu ya, by email, kalau misalnya kondisinya kayak kemarin ya, karena gue juga kemarin sempat lapor ke embassy juga by email, menceritakan bahwa gue saat ini ada di Indonesia, ada di Jakarta, dan gue minta penjemputan darurat gitu. Jadi kalau kondisi kayak kondisi yang kita alamin sekarang ini, biasanya pemerintah Jerman itu pasti akan turun tangan, seluruh dunia kayaknya, pemerintah seluruh dunia akan turun tangan untuk berusaha membawa masyarakatnya balik ke negara tersebut gitu guys. Jadi nggak usah khawatir sih sebenarnya gitu. Dan gue seneng banget waktu itu gue dapet email juga dari pihak embassy ya, embassy di Jakarta gitu kan ya. Mereka menyarankan gitu, dan gue sempat juga isi ada di internet gitu ya, gue lupa namanya apa, tapi gue ngisi data gue bahwa gue ya kondisi gue di Indonesia, di Jakarta, namanya gue pengen balik ke Jerman, dan mereka itu bakalan ada penjemputan gratis. Pokoknya kalian itu harus pinter-pinter cari informasi gimana caranya. Kalau gue tipikal orang yang kayak gitu guys, jadi kalau misalnya gue khawatir gue nggak bisa balik atau gimana, gue akan cari informasi by internet, by Facebook, pokoknya semua sosial media yang bisa lo dapetin itu lo harus cari informasi yang bener gitu kan ya, karena pasti udah rame di mana-mana, pasti udah rame gitu loh. Dan akhirnya karena itu juga sih gue jadi belajar gitu ya guys, bahwa kalau kondisi apapun negara yang tempat kita tinggal ya, apalagi kita punya surat izin tinggal di negara tersebut gitu ya, mereka pasti akan ada cara membawa kita balik ke negara tempat kita tinggal pada saat itu guys. So guys, kayaknya segitu dulu vlog gue kali ini. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi bantu gue dengan klik subscribe, like, share, komen, dan juga klik tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau gue ada vlog terbaru pastinya. Buat teman-teman yang udah subscribe, sekali lagi matur nuhun, tara thank you, terima kasih, feeling bedang. Dankjewel, pokoknya semuanya deh, arigato gozaimasu. Pokoknya semuanya gue thank you banget udah support gue, dan semoga langgeng support di channel gue, semoga nggak on off gitu ya guys ya. So yeah, I guess until my next video, bye.